Film dimulai dengan diperlihatkan keadaan istana yang sedang chaos. Di situ ada Pangeran Dun yang kesal karena pasukan yang ia pimpin kalah melawan pasukan barat. Dan ketika ia sedang kebingungan untuk mencari solusi, tiba-tiba saja sebuah benda yang mirip dengan burung muncul di langit. Hal itu membuat semua orang melongo menontonnya. Dan akhirnya, Pangeran Dun memiliki ide untuk mengalahkan pasukan barat dengan menggunakan sayap langit seperti pasukan yang datang dari surga. Di tempat lain, penduduk desa Chen sedang merayakan pernikahan Lu Chan dan Yun Yan. Ia diterima sebagai calon suami Yun Yan untuk mempelajari kungfu keluarga Chen. Karena kungfu tersebut hanya diajarkan kepada warga desa dan kerabatnya saja. Kemudian tiba-tiba upacara pernikahan tersebut disela oleh seseorang tamu yang tak terduga, yang ternyata itu adalah Chen Zongyun, kakak dari mempelai wanita. Meskipun penduduk desa senang karena Zongyun telah kembali bersama istrinya setelah sekian lama, namun berbeda dengan Tuan Chen, ia terlihat tak terlalu senang dengan kedatangan anaknya tersebut. Pada malam harinya, pesta kembali digelar dengan meriah. Di tengah-tengah pesta, mereka mengobrol dengan paman ketiga. Pamannya merasa bangga pada Zongyun karena sekarang telah menjadi ahli kungfu hebat. Chen dan Yun Yang sedang mengamati Lu Chan dari atas atap. Yun Yang terkejut saat melihat nafsu makannya yang terlalu rakus. Tuan Chen menasihati Yun Yan untuk menunjukkan kasih sayang terhadap Lu Chen untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kungfunya. Namun Yun Yang mengakui kalau ia tak memiliki perasaan cinta untuk Lu Chen. Ia juga memohon kepada ayahnya untuk memaafkan Zongyun karena telah meninggalkan desa. Namun Tuan Chen tak memperdulikannya. Setelah itu, Yun Yang yang sebenarnya tidak suka kepada Lu Chan memberi aturan untuknya. Ia menolak untuk silaturahmi kelamin dan menyuruhnya untuk tidur di lantai. Kemudian Lu Chan harus mematuhi instruksinya sebagai guru kungfunya. Setelah itu, di dalam kamar, Yun yang ternyata bisu mengatakan kepada suaminya kalau Tuan Chen telah mengetahui tentang rencana jahat mereka. Lalu, tiba-tiba Uzi datang menemui mereka dan meminta penjelasan tentang ramalan lonceng tersebut. Akhirnya, ia menjelaskan kalau ramalan itu terkait dengan kungfu keluarga Chen, di mana jika ada orang luar yang mempelajarinya kungfu milik keluarga mereka, maka desa Chen akan mengalami kesengsaraan. Ramalan itu dibuat oleh seorang biksu yang pernah tinggal di sana karena ia telah menangkap seorang murid yang telah menyalahgunakan kungfunya. Setelah mendengar cerita tersebut, Uzi tampak takut. Ia tak ingin desanya mengalami kesengsaraan. Di kemudian hari, penduduk desa mulai menjauhi Lu Chan setelah mendengar ramalan tersebut. Di saat itu juga, Lu Chan memuji kungfu Zongyun saat Zongyun sedang memperlihatkan kungfunya. Tiba-tiba Uzi datang bersama para warga untuk mengusir Lu Chan dari desa demi menghindari bencana. Kemudian Lu Chan meminta bantuan kepada Zongyun, tetapi ia malah mengabaikannya dan kemudian menghancurkan tanduk 3 bunga mahkota milik Lu Chan hingga akhirnya Lu Chan mengamuk dan menyerang para warga.
Untungnya warga desa hanya mengalami luka dan Lu Chan pun jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, Zhong Yun mendesak adiknya untuk menceraikan Lu Chan, tetapi Yun Yan menolaknya dan mengatakan kalau ia melakukan hal itu untuk berterima kasih karena Lu Chan telah menyelamatkan hidupnya. 就凭一个荒唐的传说，把大家搞成这样。就因为他救过你，婚家不是儿戏，这可是一辈子的大事儿。就像当年你爱方子敬那样。 Di pagi akhirnya, Tuan Chen senang saat melihat kemajuan kungfunya Lu Chan. Ia menyarankan Lu Chan untuk belajar dari alam dan mengamati kegiatan sehari-hari penduduk desa yang membentuk dasar kungfu Chen. 难怪脑子好使了，这就是太极。 Di tempat lain, seorang pria bernama Frank menyelinap ke sebuah gedung. Ia baru saja dibebaskan dari penjara dan ia berniat untuk membalaskan dendam ke keluarga Chen yang telah menyakitinya. Ternyata ia telah bekerja sama dengan Zhong Yun untuk melemahkan keluarga Chen. Ia juga bekerja sama dengan seorang bernama Roy. Just before Prince John, the East India Company ordered your 回 exit. 家了。 Di malam harinya, Chen mengunjungi rumah Yun Yang, lalu ia menunjukkan sebuah tanaman herbal khusus milik warisan keluarga mereka. Ia kemudian menyuruh Yun untuk memberikannya kepada Zhong Yun. Keesokan harinya, kekacauan pun terjadi di desa saat lonceng perunggu tiba-tiba berbunyi dan berputar. Hal itu membuat warga ketakutan akan bencana yang telah diramalkan. Mereka pun dengan kompak meminta Lu Chan untuk diusir dari desa. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba Zhong Yun muncul sebagai pahlawan, lalu menghentikan lonceng tersebut dan menenangkan para warga. Tanpa sepengetahuan penduduk desa, ternyata Yun telah bekerja sama dengan suaminya untuk memanipulasi kejadian tersebut. Untungnya Tuan Chen mempergoki Yun saat sedang di dalam lonceng dan mengetahui tentang rencana licik mereka. Sementara itu, ketua desa menunjuk Zhong Yun sebagai pemimpin keluarga yang baru saja telah ia berhasil menghentikan lonceng perunggu. Namun tiba-tiba saja Chen muncul dan membeberkan semuanya tentang Zhong Yun yang telah bekerja sama dengan Frank. Chen pun menyuruh ia Baiwan dengan Lu Chen. Namun saat Zhong Yun kalah, para warga kaget setelah melihat tubuh Zhong Yun dipenuhi oleh mesin. Hal itu mengingatkan Tuan Chen pada masa lalunya, di mana Zhong Yun menggunakan hal yang sama untuk diakui olehnya. Zhong Yun melakukan hal ini karena ia tidak menyukai kungfu dan menganggap kalau kungfu tidak bisa mengalahkan penjajah yang telah memiliki senjata yang canggih. Oleh karena itu, mereka meninggalkan desa dan mendirikan sebuah pabrik mesin. Namun, pabrik itu menghadapi ancaman penutupan dari pemerintah. Karena sudah putus asa, ia pun melakukan kesepakatan dengan Frank. Ia juga akan menjanjikan penyelamatan pabriknya dan sebagai imbalannya, Zhong Yun harus menjadi ketua keluarga Chen. Namun, rencana mereka gagal. Setelah kejadian itu, mereka memilih untuk pergi dari desa. Tetapi sebelum mereka pergi, Yun Yang dan Lu Chan menghampiri mereka, lalu memberikan tanaman jamu legendaris dan 2 ekor kuda untuk perbekalan mereka. 换点应急的钱。让你收回去了。 Keesokan harinya, Zhong Yun dan Yun mengunjungi pabriknya di pusat kota. Namun ternyata saat sampai di sana, ia melihat kalau pabriknya itu masih disegel. Ia kemudian menyelinap masuk melalui pintu belakang. Dan saat ia sedang mengagumi pesawat rakitannya, tiba-tiba mereka ditangkap oleh anak buah Frank. Frank menuduh mereka telah gagal untuk mengendalikan keluarga Chen. Zhong Yun yang tak terima mengingatkan Frank kalau ia juga telah mengingkari janjinya.
Frank kemudian mengatakan kalau ia tak pernah bermaksud untuk membantunya. Niatnya itu hanya didorong oleh keinginan untuk membalas dendamkan karena kecelakaan di masa lalu. 我打小受你们欺负，我差一点就成功了，谁知道被他以前在天底下的先锋营，还跟绿营做过战。我还说要替你还债呢。 Sementara itu, Tuan Chen melatih kemampuan spiritual dengan bergelantungan di atas pohon. Setelah itu, Chen pergi untuk menghancurkan tank yang akan menghancurkan desa Chen. Yun Yan yang melihat hal itu merasa terharu karena Lu Chen ternyata benar-benar peduli dengan penduduk desa. Di tempat lain, Frank meminta izin dari gubernur untuk menggunakan meriam untuk menyerang desa Chen. Demi meyakinkan gubernur, ia juga menyebut desa Chen sebagai pemberontak. Meski awalnya ragu, gubernur pun akhirnya mengizinkannya. 谁就去做黑。 Sementara itu, Zhong Yun yang merasa kalau Frank akan menghancurkan desanya mulai bertindak. Ia menyuruh Yun untuk menjual tanaman herbal yang diberikan oleh Tuan Chen untuk modal membuat pesawat yang baru. Di tempat lain, Yun yang sudah respect dengan Lu Chen membantunya menyempurnakan kungfu Lu Chen, dan hal ini ditandai dengan hilangnya tanduk 3 mahkota bunga di kepala Lu Chen. Di pagi harinya, Frank tiba di desa dan membawa meriam dan para tentara. Ia menuntut penyerahan Tuan Chen dan juga Lu Chen yang dianggap sebagai pemberontak. Tuan Chen yang sudah tahu akan hal tersebut malah asik bersantuy menikmati makanan sembari membahas rencananya. Ia berencana untuk menyerahkan diri demi keselamatan para penduduk desa. Tetapi ia juga menyuruh Yun Yang dan Lu Chen untuk pergi ke ibu kota. Di sana mereka harus menemui Guru Lei yang kini menjadi penasehat dan koki di istana Pangeran Dun. Setelah itu, mereka menghampiri pasukan dan mengatakan kalau ia siap untuk menyerahkan diri. Ia memohon untuk melepaskan Lu Chen dan Yun Yang. Namun, Frank mengabaikannya dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Meski menghadapi ribuan tentara, mereka dapat mengatasinya dengan mudah. Tuan Chen menunjukkan keterampilan yang luar biasa dan ia bisa membantai ratusan tentara dengan mudah. Frank yang putus asa mulai mengarahkan seluruh prajuritnya untuk mengepung mereka bertiga. Dan saat Frank berusaha untuk menembak Lu Chen, tiba-tiba muncul sebuah pesawat yang ternyata itu adalah Zhong Yu. Karena adanya bantuan yang tak terduga, Tuan Chen lalu menyuruh Lu Chen dan Yun Yan untuk pergi bersama ke ibu kota. Namun setelah mereka berhasil menaiki pesawat, tiba-tiba pesawat itu kehabisan bensin dan hanya bisa menampung 2 orang saja. Jadi Zhong Yun memutuskan untuk terjun dan membiarkan mereka berdua pergi ke ibu kota. Setelah kejadian itu, Roy merawat Frank yang terluka dan berencana untuk membantunya menyelesaikan balas dendamnya. Sementara itu lagi, pasukan batalion berhasil menangkap Tuan Chen dan Zhong Yun, lalu memasukkannya ke dalam sel. Di dalam sel, Tuan Chen meminta maaf kepada Zhong Yun dan menyesal karena selalu melarangnya saat ia mempelajari tentang mesin. Sementara itu di ibu kota, Lu Chen dan Yun Yan menjadi buronan karena tuntutan yang disebabkan oleh Frank. Setelah itu, mereka berdua mulai mencari keberadaan Guru Lei sesuai dengan arahan Tuan Chen. Namun, alih-alih bertemu dengan Guru Lei, Lu Chen harus mengalami ujian terlebih dahulu, di mana ia harus mengalahkan semua murid terbaiknya Guru Lei. Meskipun itu termasuk tugas berat, Lu Chen dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah itu akhirnya Lu Chen bisa bertemu dengan Guru Lei, kemudian meminta bantuan Guru Lei
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa Chen yang disebabkan oleh Frank. Namun Guru Lei menolaknya karena ia enggan terlibat dengan seseorang yang berstatus buronan itu sangat sulit. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Pangeran Dun di sana dan mendengar semua percakapan mereka. Ia kemudian menawarkan akan membantu mereka, namun dengan satu syarat, yaitu Lu Chen harus membuktikan identitas keluarga Chen-nya dengan mengalahkan Guru Lei menggunakan teknik kungfunya. Dan jika ia gagal, maka Lu Chen akan dipenjara dan dianggap sebagai penyusup. Dengan penuh semangat, Lu Chen menerima tantangan itu. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Setelah pertarungan panjang, Guru Lei mengakui kehebatan Lu Chen. Pangeran Dun yang terkesan akan kemampuan kungfunya kemudian menamai teknik kungfu itu sebagai Tai Chi Hero. Setelah itu, Tuan Chen dan Song Yun berhasil dibebaskan berkat Lu Chen. Mereka kemudian kembali ke desa tempat mereka tinggal. Sementara itu, Roy yang jabatannya sudah dicopot membawa pergi Frank ke sebuah tempat yang entah apa namanya. Film pun berakhir.